Seorang pemuda miskin baru saja diusir istrinya, lalu sepasang saudara kembar cantik langsung turun dari mobil mewah. Ingin menjadi istrinya. Ketika mantan istri melihat kedatangan mereka yang ternyata adalah bosnya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan ketidaksukaan. Terutama ketika mendengar bosnya mengatakan bahwa hanya pemuda itu yang mampu menyelesaikan krisis kebangkrutan keluarga Zhao. Mantan istri itu tiba-tiba merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi sekarang penyesalan sudah terlambat. Karena dia pernah membunuh mertuanya sendiri. Sebelumnya, saat ibu mertua sakit parah dan dirawat di rumah sakit, mantan istri mendesak pemuda untuk segera mencari uang dengan beroperasi di Didi untuk membelikan tas untuknya. Sementara dia berpura-pura memberi obat untuk meracuni ibu mertua. Saat pemuda itu menyadari kondisi ibunya semakin parah, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Keinginan terakhir ibunya sebelum meninggal adalah ingin bertemu menantu yang baik. Tanpa disadari, menantu yang baik di matanya saat ini sedang bercengkerama dengan cinta pertamanya di rumah. Bahkan ketika pemuda itu pulang dan melihat adegan ini, istrinya sama sekali tidak merasa menyesal. Sebaliknya, dia langsung merobek muka dan mengajukan perceraian. Berkata bahwa pemuda itu seorang supir taksi. Tidak mungkin memberinya kehidupan yang diinginkannya. Dan cinta pertamanya adalah Jiangxin yang berasal dari keluarga kaya. Berperang untuk negara. Masa depannya tidak terbatas. Segera, si anak orang kaya itu juga mengeluarkan medali jasa untuk pamer. Mengklaim hanya ada sejuta orang beruntung di dunia ini. Tanpa disadari, pemuda ini adalah pemimpin dari sekte besar. Memimpin ratusan ribu pahlawan di seluruh dunia. Namun, dia khawatir istrinya merasa rendah diri. Karena itu, dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai sopir taksi. Dia selalu diam-diam mendukung istrinya untuk menjadi aktris terkemuka. Namun, dia malah dicemooh oleh istrinya sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi anak orang kaya itu tidak mengenali medali prestasi pemuda ini. Kira ini hanya sebuah mainan. Lalu dia mengeluarkan selembar uang tunai untuk mempermalukan pemuda itu. Pemuda itu hanya mendorong si anak kaya. Istrinya langsung ingin mengirim cinta pertamanya ke rumah sakit. Sama sekali tidak memikirkan keinginan terakhir ibu mertuanya. Setelah pemuda itu benar-benar melihat wajah asli istrinya, ayahnya datang dengan serangkaian mobil mewah untuk meramaikan suasana. Dia juga mengira pemuda itu adalah orang miskin. Setelah mengetahui bahwa putranya dikhianati oleh menantunya, dia segera memperkenalkan saudara kembar Zhao kepada pemuda itu. Berjanji bahwa selama pemuda itu mewarisi harta Chu yang bernilai triliunan, dia tidak hanya bisa mendapatkan saudara kembar wanita, tapi dia juga bisa meminta tabib untuk mengobati ibunya. Bagaimana? Chu Xixiang, aku benar-benar ingin membelah dadamu, untuk melihat apakah kau memiliki hati atau tidak. Bahkan soal menyelamatkan istrimu pun kau tawar-menawar denganku. Segera bawa Huang Shengi kemari. Yisuan, jangan lihat banyaknya wanita yang dimiliki ayahmu. Tapi kau hanya satu-satunya putraku. Katakanlah jika ayah meninggal, Chumen yang telah kubangun dengan susah payah ini akan kehilangan penerus. Itu akibat kelakuanmu yang suka main hati. Urusan apa urusanku? Saya akan pergi ke kantor catatan sipil besok untuk mengatur pernikahanmu. Asalkan kamu datang. Saya akan meminta Huang Chun untuk mengobati ibumu. Besok saya menunggumu ya. Besok saya menunggumu ya. Hahaha. Bos, asalkan kamu kembali untuk memimpin semua pasukan, saya akan memotong semua Jenderal Chumen. Pemuda itu berpikir keras, memutuskan untuk kembali memimpin pasukannya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk membawa tabib ke rumah sakit untuk mengobati ibunya. Bahkan ketika keluar dari lift, dia secara tak sengaja melihat dua preman sedang membuli seorang gadis. Pemuda itu menjatuhkan preman itu dengan satu tamparan. Ucapan, anjing jangan menghalangi jalan, malah membuat gadis itu tertawa senang. Ternyata dia adalah adik kembar Zhao. Datang ke rumah sakit hanya untuk menguji karakter pemuda itu. Setelah diselamatkan oleh pahlawan, gadis itu seketika jatuh cinta pada pemuda itu. Pemuda itu hanya ingin menyelamatkan ibunya. Namun, dia mendengar dari dokter ajaib bahwa ibunya sebelumnya telah meminum racun. Bahkan jika dewa datang, tidak ada cara. Obat yang diberikan kepada ibuku, selain aku, hanyalah orang yang memasak. Xia Zhuo, aku akan merawat mama. Kamu pergi ambil Didi. Kebetulan aku bawa obat. Dokter bilang mama sekarang tubuhnya lemah. Tidak boleh makan obat. Aduh sudah, aku tahu. Pergilah, pergilah. Ternyata kau. Xiaju, ibu tidak ingin pemuda itu dibutakan oleh kebencian. Sebelum meninggal, ia meminta pemuda itu untuk menjalani hidupnya dengan baik. Saat ibunya menghembuskan nafas terakhir, kemarahan pemuda itu tak terbendung lagi. Seekor naga emas muncul dari tubuhnya. Dia bersumpah akan membuat istri dan anak orang kaya itu membayar harganya. Namun pemuda itu baru saja menyelesaikan urusan ibunya. Istrinya sudah mengemas barang-barangnya. Tidak sabar ingin mengusir pemuda itu. Tanpa disadari, giok rusak yang ada di matanya sebenarnya sangat berharga. Cukup untuk membeli sebuah villa tempat istrinya tinggal.
Namun, istrinya yang tidak menghargai masih mendesak pemuda itu untuk segera menandatangani perceraian, agar mereka bisa berbuat baik. Memberikan pemuda itu sejumlah uang sebagai kompensasi untuk menguburkan ibunya. Anak orang kaya itu menunjukkan kemampuan luar biasa, dan mengeluarkan cek untuk diisi oleh pemuda itu sesuka hati. Namun, pemuda yang konservatif hanya menulis 1 miliar. Dan langsung membuat anak orang kaya itu berubah ekspresi. Dia bahkan menghina pemuda itu karena terlalu miskin. Sampai-sampai mengancamnya dengan perceraian. Tak lama kemudian, pemuda itu berhasil bercerai dari istrinya. Sebelum pergi, anak orang kaya itu kembali menghina pemuda itu. Mobil butut yang dia kendarai dan posisinya yang tinggi benar-benar langit dan bumi. Pemuda itu sebenarnya tidak ingin mengurus mereka. Tapi anak buahnya yang belak-belakan itu tidak tahan. Apakah saya harus membantai mereka semua? Apa maksudmu dengan ini? Silakan lewati tungku api. Aku akan menggunakan Y untuk membersihkan kesialanmu. Selamat tinggal masa lalu, kakak. Mulai sekarang, semua akan menyenangkan. Semoga semua berjalan lancar. Bagus sekali, kau pelajar perawan. Kau masih ingin membersihkan nasi buruk? Kau punya muka, ya pelajar perawan. Kau masih ingin membersihkan nasi buruk? Apakah kau masih punya muka? Chu Yusuan, kamu berani mendorongku. Aku ini ibumu. Aku sudah bercerai dengan Xiaju. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jujur saja, ada hubungannya denganmu. Aku merasa sial. Sial, kamu ini orang miskin berani bicara seperti itu. Hanya karena kamu sudah bersama putriku selama 3 tahun. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk putriku? Uang itu milik putriku. Sial yang tepat. Hui Xuan, kamu sedang mempermalukan si juru masa kecil. Si juru masa kecil dulunya adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Hanya saja setelah itu, saudara-saudari Zhao muncul dan bisa menekan dia. Sekarang gulunglah ke sini dan berlutut minta maaf. Kita bisa melupakan yang lalu. Potong, potong. Semua dipotong. Kata jelek, meskipun kamu punya bantuan, itu tidak ada gunanya. Segera minta maaf. Jangan paksa saya untuk bertindak. Minta maaf padaku. Kalian pantas? Kamu pikir setelah meninggalkan Xiaju, kamu masih siapa? Kamu hanya seorang pengemudi Didi yang bau. Kamu hanya seekor kodok berbisa. Kodok berbisa, kamu juga tidak usah berkemih dan melihat cermin. Setelah meninggalkan putriku, siapa lagi yang bisa kamu nikahi, bodoh? Kakakku hari ini akan menikahi pasangan kembar dari keluarga Jiang, wanita tercantik di Jiangcheng. Hahaha, benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Apakah kalian mendengar apa yang dia katakan barusan? Orang sialan yang mengemudikan Didi itu ingin menikahi wanita kembar dari Jiangcheng. Apa dia sudah gila? Saya adalah pahlawan pertempuran. Saya bahkan tidak memiliki wajah secantik itu. Wanita kembar itu pasti buta jika mau memilihnya. Chu Yusin, meskipun kita sudah bercerai, saya masih berharap kamu bisa menjalani hidup dengan baik. Jangan lagi terjebak dalam ilusi yang tidak realistis, ya? Benarkah? Xiaju, ini kan bosmu, Zhao Zong, dan adiknya? Kamu adalah Chu Yusuan. Iya, Chu Yusuan, kita pernah bertemu. Jadi kamu. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih atas kejadian di rumah sakit. Aku adalah Zhao Yarou, wakil presiden Zhao Group. Dia adalah kakakku Zhao Yanan. Kami datang untuk mencari kamu untuk menikah. Saudara kembar dari grup Zhao. Benar-benar datang untuk ini, untuk meminta menikah. Bagaimana mungkin? Orang yang nyetir Didi ini sudah di rumah kami selama 3 tahun. Kalau dia punya latar belakang, aku pasti sudah tahu. Tuan Xiao pasti salah orang. Tuan Xiao itu hanya seorang pengemis yang brengsek. Bagaimana mungkin dia adalah tunangan kalian? Kalian pasti salah orang, kan? Bisa-bisanya mengatakan Tuan Chu adalah pengemis yang brengsek. Sepertinya mereka masih belum tahu. Saudara Chu Yu, kalian bilang dia adalah brengsek. Benar, pengemudi Didi yang menyebalkan ini. Dia hanyalah seorang penjahat. Bukan hanya penjahat. Dia juga seorang penggoda. Makan dari wanita. Zhao, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Ibu meminta saya kembali ke Chumen sebelum pergi. Memang memenuhi keinginan Chu Siking. Sekarang kita gunakan kedua saudari ini untuk mengurangi semangat Gaoning. Para istri, apa kabar? Chu Xuan, kita hanya berpura-pura menikah. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, aku akan pergi ke depan Chu Paman dan menggagalkanmu. Pelukan yang sangat kuat. Sangat memberikan rasa aman. Apakah kamu sekarang tidak mengerti situasinya? Krisis keluarga Zhao.
Syarat investasi keluarga Chu adalah kau harus menikah denganku. Ini bukan waktunya kalian marah-marah. Panggil aku, suami, sekali saja. Bajingan, kau jangan keterlaluan. Mohonlah padaku. Chu Yuxia, kau memang orang yang sangat tidak tahu malu. Brengsek, bajingan, tak tahu malu. Apakah begini caramu meminta sesuatu? Ya, aku memang bajingan yang tak tahu malu. Bagaimana? Identitasnya yang menyamar terbongkar, dan dia masih berani menggoda Tuan Shao? Sekarang dia tamat. Chu Yusuan, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan Shao. Kakak Susian, kau jahat sekali, aku sangat menyukaimu. Nona Shao, kodok ini, ingin menikmati hidup dari kalian. Kenapa kalian masih memijat punggung dan bahunya? Adik, kamu harus menjauh darinya. Sepertinya sebelumnya kamu salah paham. Dia sebenarnya hanya seorang penipu. Kalau bukan karena perusahaan menghadapi krisis dan butuh bantuannya, kami tidak akan menikahinya untuk menyelesaikan krisis. Pak Shao, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya sudah mengenal Chu Yusuan selama 3 tahun. Jika dia memang mampu membantu grup Shao mengatasi krisis ini, saya sudah lama merekomendasikannya ke perusahaan. Benar, Chu Yusuan. Kamu berlagak sok penting di sini. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan krisis ini? Pak Shao, jangan sampai Anda tertipu oleh orang yang tidak berguna ini. Dia itu hanyalah preman kelas bawah di masyarakat ini. Saja. Tuan Shao, saya baru saja pulang dari luar negeri dan menerima medali jasa kelas 3. Sekarang, melihat seluruh medan pertempuran, selain keluarga terpandang nomor 1, Chu, mungkin hanya keluarga Gao saya yang mampu membantu. Tentu saja, jika kalian bersedia, kamu bisa datang ke pernikahan aku dan Xiaoju. Sekalian membicarakan tentang kerjasama. Dibandingkan dengan orang ini, aku rasa kakak Yuxian lebih berpotensi dan sangat cocok menjadi suami kita. Kamu memang pintar, nona kecil. Tenang saja, tunggu aku bawa kalian pulang. Kamu jadi istri pertama. Kau bau, naik Didi. Ternyata kamu adalah Shao yang menyamar sebagai Truman untuk menipu. Kau tidak mengira bahwa kau bernama Chu berarti ada hubungan dengan Truman, kan? Aku kasih tahu kamu. Kau hanya seekor kodok busuk. Jika Shao benar-benar berasal dari Truman, mungkin dia bisa memberikan hadiah yang lebih baik daripada aku. Gao Shao, kau sudah menyiapkan hadiah untuk kami, kan? Itu benar, pengasuh. Ini adalah hadiah kejutan yang telah saya persiapkan untuk Anda dan Xiao Susi hari ini. Wang, keluarga Gao saya secara khusus menggunakan jutaan uang tunai hari ini. 100 potong perhiasan. Total hadiah yang bernilai puluhan juta diberikan ke rumah berikutnya. Paman, Anda memegang gelang yang saya miliki khusus untuk Anda. Nilai jutaan. Itu juga kalung emas yang saya pilih dengan cermat untuk Anda. Jing Gege, meskipun tidak ada semua ini, aku tetap akan menikah denganmu. Gao Shao, kamu benar-benar sangat perhatian. Shao Song sekarang sudah melihat kekuatan keluarga Gao, kan? Jika orang yang mengemudikan Didi ini benar-benar keluar, apa dia bisa memberikan mas kawin yang lebih baik dariku? Sayang, bagaimana dengan kemampuan orang ini? Apa yang bisa dilakukan kata ini? Seperti mas kawin ini. Bisakah dia mengeluarkan satu saja? Sejujurnya, mas kawin ini. Bahkan aku pun tidak sudi melihatnya. HMPH, kau bahkan tidak sudi melihat satu pun. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun. Kau ini sampah. Selain mulutmu yang keras, tidak ada apapun lagi. Jika kau benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, akui saja bahwa Anda sia-sia. Jangan menipu Tuan Shao di sini. Ibumu melahirkanmu, tapi dia tidak membiarkanmu menipu. Mulutmu. Jangan bawa ibuku saat kentut. Sayangnya, mengapa? Saya masih ingin jelek di siang hari bolong. Tidak memalukan untuk mengakui bahwa Anda sia-sia. Mas kawin yang dikeluarkan Gao Shang adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau dapatkan meskipun kau mengemudi Grab selama 10 kehidupan. Chu Yusuan, bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Jika kau benar-benar tidak terima, aku bisa memberikanmu sebagian uang dari mas kawin ini sebagai kompensasi. Chu Yusuan, barang-barang di sini, bahkan sedikit saja, adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau dapatkan meskipun kau mengemudi Grab seumur hidupmu, bukan? Hari ini adalah hari pernikahan tuan muda. Barang antik diberikan kepada seluruh warga kota. 100 juta dolar Amerika. 1000 keping emas. Seluruh kota merayakan untuk keluarga pengantin. Grup Shao dan Grup Xingyao menandatangani perjanjian kerjasama senilai ratusan miliar. Semoga kedua keluarga selalu bersahabat. Orang tua Chu King selalu tampil dengan sangat mencolok setiap kali muncul. Tapi bukankah Grup Xingyao adalah industri yang kita miliki?
Bagaimana bisa terhubung dengan Chumen? Kakak, saya tidak menyangka Chumen akan memberikan surat kerjasama kepada grup Xinyao kita. Itu adalah kerjasama dari konglomerat nomor 1 di dunia. Krisis kita sudah teratasi. Bukan hanya teratasi. Surat kerja sama Xinyao Group sangat sulit didapat. Dengan ini, keluarga Zhao mungkin bisa terbang tinggi. Zhao, jangan tertipu olehnya. Benar, jika pengemudi Didi ini benar-benar adalah Tuan Truman. Sebagai pahlawan pertempuran dengan keterampilan tingkat 3. Bagaimana mungkin tidak mengenalnya? Kita harus segera menangkapnya. Ayo berpura-pura mengundang pujian dari Direktur Chu. Kalau bukan karena Chu Ziking memohon padaku, aku juga malas untuk melakukannya. Chu Yusuan berani memanggil nama Direktur Chu secara langsung. Di medan perang berani berpura-pura jadi orang Chu. Aku rasa kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Aku adalah tuan muda dari keluarga Chu. Aku ingin melakukan apapun yang aku mau. Ada apa? Aku benar kan? Istriku. Iya. Suamiku. Chu Yusuan, kamu bukan bajingan. Oh, sudah belajar memuji ya? Apa kamu terharu dengan mas kawinku? Itu bajingan. Ten Zhao, ikuti ini dengan cepat. Jauhkan jarak Anda dari limbah. Ini adalah hadiah pertunangan dari Tuan Truman. Apa hubungannya dengan limbah ini? Tuan Truman yang tersinggung. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Anda maksud adalah bahwa Anda berpikir Tuan Truman itu luar biasa. Meskipun Tuan Truman belum muncul selama bertahun-tahun. Tapi dia pasti romantis. Karakter tampan dan tampan. Itu adalah heartthrob dari seluruh Jiangcheng. Maka Anda benar-benar berpikir terlalu banyak. Dia adalah master muda Truman hanya sedikit kodok berwajah putih. Belum lagi heartthrob Jiangcheng. Apakah Anda melihat hadiah pertunangan jika Anda membuka Didi? Di Jiangcheng, orang-orang yang mengejar Chu Xiao bisa mengantri sampai ke luar negeri. Kalian benar-benar terlalu memandang tinggi padanya. Dia itu hanya seekor kodok berbintil. Di Jiangcheng, tidak ada yang menganggapnya. Aku bilang yang nyetir Didi. Kamu tidak coba lihat dirimu sendiri. Kamu itu seperti seekor kodok berbintil. Sementara Chu Xiao adalah menantu emas di seluruh Jiangcheng. Paham? Tentu saja paham. Karena aku memang tuan muda Chu. Chu Yusuan, mengapa kau masih begitu keras kepala mengatakan bahwa kau adalah tuan muda Chu? Mengapa kalian tidak percaya bahwa Chu Yusuan memang tuan muda Chu? Tuan Zhao. Sopir taksi online ini sudah kukenal 3 tahun lalu. Aku pahlawan tempur tingkat 3. Kau masih tidak percaya ucapanku? Hal ini akan kami putuskan sendiri. Kau ini sebaiknya jangan terlalu banyak menebak-nebak. Adikku, Gao Ning, juga tidak sepenuhnya salah. Identitas Ju Yuesuan masih belum pasti. Sebaiknya kita tunggu dan lihat saja. Karena kalian tidak mau menghukum kodok tua itu. Nanti jangan menyesal ya. Manajer sudah sampai. Saya percaya Tuan Chu akan segera datang. Martabat Rumen di Jiangcheng tidak dilanggar. Martabat Chu bahkan lebih tidak dapat diganggu-gugat. Saya akan menjaga diri saya sendiri ketika sutradara Chu datang nanti. Jika Master menemukannya nanti, Anda tidak hanya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Itu juga akan melibatkan kita. Berlutut dan memohon belas kasihan. Jika tidak, akibatnya akan ditanggung sendiri. Mari kita berlutut. Apakah kalian pantas? Apa yang kamu katakan memang tidak salah. Orang tua ini membuatku menunggu begitu lama. Menunggu dia datang. Aku harus memberinya pelajaran yang baik. Kamu tidak memiliki harapan lagi. Masih mempermalukan Direktur Chu. Belum cepat-cepat berlutut dan minta maaf? Direktur Wu di Jiangcheng berbicara dan bertindak tegas. Jika dia tahu ada yang mempermalukannya, pasti akan marah besar. Dr. Chu mengingat hubungan kita sebagai suami istri. Cepatlah pergi. Tidak ada waktu lagi. Saya sekarang mau menyanjung dia di depan Direktur Chu. Direktur Chu bilang. Ramai sekali, tidak baik. Masih belum berhasil mengatasi sampah ini sebelum Direktur Chu datang. Bukan Direktur Chu kita. Kita perlu melaporkan situasinya kepada Direktur Chu, kan? Kalau tidak, dia akan membawa masalah kepada kita. Apa yang Bibi katakan ada benarnya. Saya akan segera menjelaskan situasinya. Saya adalah Gao Ning, pahlawan bertarung tingkat 3. Tidak tahu Anda datang berkunjung. Maaf atas sambutan yang kurang. Tolong maafkan saya. Kamu itu anak Gao keluarga, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Menikah, ya? Tidak, tidak, tidak. Anak ini berani menghina kamu di depan kantor catatan sipil. Aku sedang berencana untuk menangkapnya dan meminta maaf untukmu. Kau mau melakukan apa? Kau benar-benar berani. Dengar tidak? Chudong yang mengemudikan Didi sudah marah. Cepat datang dan berlutut memohon ampun. Apa kau tunggu Chudong untuk turun tangan sendiri? Cepat berlutut dan minta maaf. Jangan sampai kami terlibat. Siapa anak liar ini? Chudong, aku rasa anak ini pasti ketakutan dengan aura MU. Tenang saja, aku akan mematahkan semua anggota badannya.
Akan kubawa ke hadapanmu untuk minta maaf. Kau gila, ya? Chu Zixing, kau cukup bisa pamer, ya? Bikin saya menunggu begitu lama. Bagaimana cara menghitung utang ini? Sungguh seorang anak yang boros. Bisa-bisanya berbicara seperti ini kepada ayahnya. Saya membuka layanan taksi online. Kamu bagaimana bisa berbicara dengan Cutu? Sungguh sudah bosan hidup. Kamu tidak ingin hidup? Jangan sampai kita terlibat. Kalau aku benar-benar membuat Cutu marah, tidak ada yang bisa selamat. Kalau Chu Yusuan terjadi sesuatu pada Ningge karena kamu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah kalian bilang Chu Ziking ingin membunuhku? Pesan taksi. Kamu pasti tidak tahu bagaimana sifat Direktur Chu. Orang yang terakhir menghinakan Direktur Chu, sekarang sudah 3 sang tinggi rumput di atas kuburnya. Sekarang saatnya untuk memanggil Didi, sebelum Direktur Chu benar-benar marah. Cepat pergi minta maaf. Kalau tidak, yang berikutnya berdiri di kubur adalah kamu. Xiao Zong, apakah kalian hanya berencana untuk menonton dari samping? Orang yang kalian pelihara ini sudah membuat Direktur Chu marah. Cepat suruh dia berlutut dan minta maaf. Apakah kalian ingin membunuhku? Kang Ning, saya sarankan Anda untuk memahami situasinya dengan baik. Jangan sampai nanti Anda tidak tahu bagaimana Anda mati. Biarkan saya berlutut dan meminta maaf. Tanyakan padanya. Apakah dia berani membuat saya berlutut? Begini, Chu Zikyu. Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Masalah ini dianggap selesai. Chu Yusuan, kamu benar-benar tak terkalahkan. Beraninya Anda mempermalukan. Aku akan membunuhmu sekarang. Master Gao muda dengan cepat mengalahkan Didi yang bau ini. 2345 berapa kali Anda mengajari saya? Sebutkan 4 lagi. Aku akan berangkat. Mengapa Anda memukul saya? Iya, Direktur Chu itu jelas-jelas melakukan ini untukmu. Kenapa kamu memukulnya? Haha, memukulnya? Aku bilang padamu. Aku bahkan ingin menguburnya hidup-hidup. Tahu kan? Dan kamu juga. Kalian tahu ini adalah anakku. Anak kandungku, sungguh. Kalian semua terus-menerus menyebutnya, Didi, Didi, yang mengemudikan Didi. Saudara kedua saya saja lebih baik membuka Didi dibanding kalian. Saudara yang tidak bisa diandalkan. Saya bahkan ingin menguburnya hidup-hidup. Tahu kan? Ada kamu juga. Kalian tahu ini anak saya. Anak kandung saya. Satu-satu bilang buka Didi, satu-satu bilang buka Didi, buka Didi ya. Anak saya membuka Didi saja lebih baik dari kalian. Bahkan tidak bisa menggigitnya. Itu adalah... Apa yang Tuan katakan? Chu Yusuan adalah putra Tuan? Putri. Chu Yusuan sebelumnya selalu mengatakan bahwa dia adalah putra keluarga Chu. Yang dia katakan sebelumnya semuanya benar. Apa sebenarnya yang baru saja kulakukan? Chu Yusuan benar-benar putra keluarga Chu. Maka dia akan mudah menemukan bahwa medali saya palsu. Lalu sebelumnya, bagaimana jika dia tahu tentang saya yang memberi ibunya obat palsu? Tuan Muda Chu, saya tahu saya salah. Sebelumnya, saya buta dan tidak mengenal gunung. Saya telah menyinggungmu. Tolong maafkan saya kali ini. Chu Yusuan, kita sudah menikah selama 3 tahun. Kamu sudah menipuku selama 3 tahun dari awal hingga akhir. Jadi, hari ini bercerai untuk melakukan drama seperti ini. Semata-mata untuk mempermalukanku. Ningge, bangunlah. Dengan orang hipokrit seperti ini, tidak perlu uangnya. Chu Yusuan sangat menyukai Xiaju. Sekarang dia sangat terbuka memperlihatkan identitasnya. Pasti dia ingin membuat Xiaju berbalik hati. Selama aku mengikat Xiaju di perahu, dia akan memerintahkan Xiaju untuk tidak menyerangku. Hei, Xiaju dan Chu Yusuan adalah Tuan Chu. Jika aku tidak mendapatkan maafnya, keluarga Gao kita akan menikahi kamu. Ninggege, kamu tenang saja. Meskipun dia Chu Yusuan adalah tuan muda dari Chu Men. Meskipun mereka ingin menghadapi keluarga Gao, aku tidak akan meninggalkanmu. Xiaju, kenapa aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sangat suka berhayal? Gadis, apa yang kamu katakan ini? Pertengkaran kecil antara kamu dan Chu Yusuan itu wajar. Segera pergi dan rukun dengannya. Aku masih menunggu kamu membawaku ke Chu Men. Cepatlah diam. Bu, apa yang kau katakan? Apakah Chu Yusuan sekarang sangat bahagia? Tapi aku memberitahumu. Meskipun kau adalah tuan muda keluarga Chu. Lalu bagaimana? Aku sama sekali tidak akan meninggalkan Ningge. Xiaju bukanlah tipe orang yang langsung mengatakan tidak. Xiaju, kamu benar-benar orang yang merasa baik tentang diri sendiri. Aku mengakui sebelumnya sangat ingin hidup baik bersamamu. Tapi sekarang aku sudah punya cara baru. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Kehilangan suami seperti Chu Roswan adalah kerugianmu, Xiaju. Hei, anakku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengendalikan mereka semua terlebih dahulu. Nanti kita bicarakan lagi.
Sekarang kamu harus segera ke hotel untuk pernikahan saudara perempuan Sao. Itu baru yang penting. Yang kamu bilang juga boleh. Aku akan ikut saja. Ibuku baru saja pergi. Aku tidak ingin banyak bicara dengan mereka. Baiklah. Ah. Haha. Kalau begitu aku akan pergi ke hotel dulu untuk mempersiapkan diri. Hahaha. Adik. Kita pergi dulu ya. Kakak. Telah kembali. Meskipun grup Xinyao hanyalah sebuah konglomerat kecil di bawah Wan Jiangmen kita. Tapi bagaimana bisa terhubung dengan Chumen? Beberapa bulan yang lalu. Untuk mendapatkan kekuatan finansial grup Xinyao, Chu Ziqing menikah dengan seorang eksekutif tinggi dari grup Xinyao. Itulah sebabnya ada perjanjian kerjasama dengan grup Sao. Menikah lagi, Chu Ziqing benar-benar binatang. Pernikahan master muda dan mewarisi Truman. Beritahu TN Liu. Ten Chu telah memberitahu. Tuan Liu mengatakan dia akan tepat waktu. Ten Chu, kamu baik-baik saja. Bagus. Anak saya Rong Er telah menerapkannya untuk Anda. Selama Anda mengenali Liu Ruyan, seorang eksekutif grup Xinyao, sebagai menantu Anda. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda dari warisan Chumen. TN Zheng Chu Ziqing ada di akhir kekuatannya. Tidak sabar untuk membantu putranya mewarisi Truman. Kali ini Anda menggunakan triknya dengan baik. Tapi bagaimanapun juga, Truman menunggu Anda untuk pindah di Jiangcheng. Chu ingin dengan cepat mengontrol Chu Yusuan. Dengan cara ini, grup Bintang Yao dapat membantu Wan Jiangmen di Jiangcheng. Yakinlah, Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Gao Ning membelikan obat untuk ibu Chu Yusuan. Dia sudah mengatur semuanya. Selamat datang kepada semua yang hadir di pernikahan Chu Xiao. Sekarang, mari kita sambut pengantin pria dan pengantin wanita. Tunggu. Apakah seperti ini? Kau membiarkanku menikah. Aku sudah menikah. Kamu mau ngapain lagi? Hahaha. Anakku, bagaimana bisa menikah tanpa ibuku? Hahaha. Ruyan, ayo sini. Hahaha. Anakku, ini adalah ibumu yang baru. Aku adalah organisasi cabang Jiangcheng dari Xinyao Group. Anda hanya perlu menyembuhkan ibu tiri ini. Warisan Anda akan lancar berlayar. Bagaimana dengan itu? Chu Ziqiang, baru saja menikah sendiri. Ibuku baru saja pergi. Anda membiarkan saya mengenali orang lain sebagai lampu merah. Oh, kamu sebagus itu. Apakah Anda dulu? Jangan lari. Hai. Ya hai. Jangan lari, jangan lari. Aduh. Laulin, beri ayahmu sedikit muka. Ayah juga demi kesehatanmu, mengertilah. Kau Chehayesun, ya? Sebelum ini, ketika ayahmu menyebutmu, aku sudah merasa kau tidak biasa. Hari ini kutemui. Benar saja. Mulai sekarang, aku ibumu tiri. Nak, beri aku sedikit muka. Aku juga demi kelancaran kepulanganmu ke keluarga Cheha, bukan? Sebelumnya aku masih bingung mengapa perusahaan Cheha bisa mendapatkan surat kerjasama dari grup XNG Yao. Ternyata orang ini punya ibu tiri. Tidak menyangka suaminya ternyata punya ibu tiri yang hebat. Kekuatan finansial grup Xinyao tak tertandingi. Kalau kita bisa mendapatkan bantuan mereka, bukankah keluarga Zhao kita bisa meraih kemenangan? Bukankah ini Liu dari grup Xinyao? Sebelumnya, ketika keluarga Gao kami ingin mendekatinya, sangat sulit. Bagaimana bisa nasib Chu Yuxin sebaik ini? Direktur Liu langsung menjadi ibu tirinya. Sekarang keluarga Gao saya benar-benar hancur. Anakku, apa kamu sudah bingung? Sekarang Chu Yuxin sudah sukses. Bagaimana kamu bisa memutuskan hubungan dengannya saat seperti ini? Coba pikirkan bagaimana dia bisa hidup enak. Ibu ingin bersamamu.
Xiao Yao, kamu masih yang terbaik untukku. Nanti setelah Chu Yushuan bertemu dengan ibu tirinya, kau harus membantuku memohon padanya. Ya, Chu Yusun ini memang benar-benar anak manja. Setelah mengakui dia sebagai anakku, akan lebih mudah untuk menjadikannya boneka. Grup Bintang Cemerlang. Kau terlalu banyak berangan-angan. Sepanjang hidupku hanya ada satu ibu mengejarmu. Tidak pantas. Lu Yushuan bahkan tidak menganggap serius Xingyao Group. Dia sebenarnya ingin melakukan apa? Gubernur ini benar-benar. Bahkan tidak menghargai wajah ibu tirinya dan tidak mengakui ibu tirinya. Kesempatan yang datang begitu dekat, dia bahkan tidak percaya. Sungguh orang bodoh. Chu Yusin, apa maksudmu ini? Sebagai presiden Xingyao Group, belum layak menjadi ibumu. Oh, punya uang bisa jadi ibu. Kalau mau anak, lahirkan sendiri. Pergi ke Chu Yuxian. Kamu sudah siap? Tidak perlu aku bantu, kan? Kamu ingin masuk kota? Tidak semudah itu. Aku butuh kamu untuk masuk kota. Kalau bukan karena yang dikatakan ibuku. Jangan bicara tentang Truman. Bahkan jika kau dari grup Bintang Cemerlang, aku pun tak tertarik. Yushuan yang sombong. Kau hanyalah pengemudi taksi yang bau. Apa muka yang kau punya untuk mengatakan tidak tertarik pada grup Bintang Cemerlang? Tuan Liu, Anda masih ingat saya? Saya Gao Ning dari keluarga Gao, Anda pernah bertemu saya. Haha, orang ini tidak tahu diri. Dia tidak menganggap Anda dan grup Xingyao serius. Tanpa memberi dia sedikit pelajaran, dia sama sekali tidak akan berbicara baik-baik dengan Anda. Gao Ning, kau juga di sini. Kalau begitu, biarkan kau yang mengajarinya cara berbicara. Baik. Direktur Liu Yushuan, kau sedang mencari mati. Ini bukan salahku. Anak kecil ini tidak pernah belajar berbicara. Kenapa tiba-tiba jadi begitu kuat? Benar-benar karena ibunya hidup. Orang Liu Zuba, Dr. Zongbao. Kamu jadi anak angkat. Kamu tidak tahu berterima kasih. Bahkan membalas budi dengan kebencian. Dia pantas seumur hidup mengalami gempa bumi. Benar, orang seperti itu meskipun sudah mengakui kesalahannya tetap saja menjengkelkan. Harus diberi pelajaran yang setimpal. Biar dia tahu langit itu tinggi dan bumi itu luas. Chu Yushuan, aku pikir aku sudah selesai. Kau terus saja bersikap keras kepala. Kita lihat saja nanti. Aku akan membuatmu suami kakakku dalam bahaya. Apakah kita harus membantunya? Sekarang bukan saatnya untuk membantu. Chu Yushuan telah menyinggung kelompok farmasi terbesar di dunia. Jika kita pergi membantu sekarang, bukankah itu akan membawa bencana bagi keluarga Zhao? Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Chu Yushuan untuk menerima ibu tirinya ini. Jika dia tidak menerimanya, maka kita hanya bisa membatalkan pertunangan dengannya. Chu Xian cepat datang ke sini dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Benar, meskipun kamu adalah gadis Truman. Di depan Star Shine Group, kamu hanya bisa berlutut dan memohon. Sungguh konyol. Apa dia, Liu Ruyan, bisa mewakili Star Shine Group? Bahkan jika ketua Star Shine Group datang, dia juga tidak layak. Wei Xuan, kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia bilang Direktur Qingyao Group memintamu untuk membayar. Kepalamu yang bodoh dan menyebalkan ini sudah rusak. Berani-beraninya kau mengejek grup farmasi sebelah Xiao. Kau pikir kau siapa? Chu Yushuan, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Grup keuangan Xingyao adalah grup keuangan terbesar di dunia. Kau mempermalukan mereka. Tidak takut akan mencelakai keluarga Chu dan keluarga Zhao kita. Kakak, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika suamiku benar? Kau percaya kata-kata bajingan itu? Baiklah, baiklah. Chu Yushuan, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak memanfaatkannya. Grup Xingyao adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Di belakangnya ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Kau mempermalukannya. Tidak bisa dimaafkan. Hahaha. Anakku, aku tahu bahwa grup Xingyao tidak lebih dari ini. Tapi kita juga tidak bisa mengungkapkan hal ini, bukan? Chu Ziking, aku rasa kamu sudah gila. Hanya mempercayai kata-kata anakmu yang tidak berguna ini. Ruyun, bukan karena aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak salah paham. Bukan Sushan, dia sudah seperti ini sejak kecil. Kamu harus mengikuti apa yang dia katakan agar dia mau mendengarkan. Nanti aku akan meminta maaf untuknya. Corning dengan cepat menjatuhkan anak ini untukku. Aku juga akan. Anda tidak takut. Chu Yushuan. Itu saudara Ning. Takut padamu. Aku belum selesai denganmu. Putra kedua meminta Zheng Tianba untuk datang ke sini untuk menangani masalah ini sendiri. Saya ingin melihat apakah saya tidak di sini selama 2 tahun terakhir. Bagaimana dia mengelola grup Xiangyang. Ini adalah nomor telepon Tuhan yang membunuh Tuhan. Lord Killer tidak pernah muncul. Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Zheng Tianba tiba di Hotel Laifu. Bencana yang disebabkan oleh kelompok obat baru Anda. Kamu bisa. Hotel Laifu apa? Saya segera datang. Jika Zheng Tianba tidak bisa meredakan kekacauan ini,
Jangan harap kamu bisa terus jadi ketua grup obat baru ini. Nona Shasha. Tenang saja, saya pasti akan menangani hal ini dengan baik. Hotel Baifuku. Fuyusuan. Mungkinkah identitas sebenarnya dari pembunuh bayaran itu adalah Chu Yusun? Orang. Segera dicopot. Hotel Laifu adalah Chu Yusuan. Akting orangmu memang sangat meyakinkan. Bahkan membuat ketua dewan direksi grup Xingyao datang untuk meredakan amarah. Lihatlah dirimu sendiri, kamu itu siapa sebenarnya? Bahkan obat untuk penyakit ibumu saja, lebih baik kubelikan untukmu. Sekarang masih berpura-pura apa? Bisa memanggil ketua dewan grup Xingyao. Kamu bilang obat apa yang diberikan Gao Ning? Xia Ju kenapa harus berbicara banyak dengan kodok seperti ini? Dia menghina ketua dewan grup Xingyao harus ditangkap. Lao Er, dalam 10 menit aku mau semua data Gao Jia. Masih berpura-pura. Sebagai ibu tiri, saya perlu mendidik dan mendidik. Chu Yusuan dengan cepat berlutut dan meminta maaf. Grup bintang bukanlah keberadaan yang bisa Anda hubungi. Apakah kodok mendengarnya? Berlutut dan kau tahu untuk meminta maaf. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda pergi tanpa makanan. Chu Yusuan, Anda harus meminta maaf dengan cepat. Jika Anda menyinggung kelompok Xingyao, Anda tidak dapat membawanya hanya dengan beberapa omong kosong. Kakak, aku percaya suami. Mungkin grup Xingyao sebenarnya tidak ada artinya baginya. Kakak, istri besar kita memang pintar. Ketua grup Xingyao bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu denganku saat itu. Tuan Sang, hati-hati, kata-kata bisa mendatangkan bencana. Ini bisa membawa malapetaka bagi keluarga Shao. Kau diberi kesempatan, tapi masih terus ingin lebih. Karena kau tidak mengenal batas. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan padaku. Gao Ning memberitahuku bahwa itu adalah Direktur Liu. Sekarang aku akan memberi orang bodoh ini sebuah pelajaran. Bocah kecil ini benar-benar memanggil ketua Xingdou Group. Sepertinya dia memiliki banyak rahasia yang tidak aku ketahui saat membuka Didi di Jiangcheng. Aku harus segera menggali informasi itu, agar bisa tenang menyerahkan Chu Men padanya. Ada apa ini? Ketua Dewan Direksi Grup Bintang Kejora benar-benar datang. Ketua Dewan Direksi biasanya sangat sibuk. Mengapa tiba-tiba datang hari ini? Jangan-jangan memang dipanggil oleh Chu Yusuan. Jangan-jangan seperti yang dikatakan adikku? Chu Yusuan benar-benar tidak menganggap grup teater Bintang Kejora penting? Tuan Liu, bagaimana kalau kita tanyakan dulu pada Direktur Zheng? Kalau memang benar Chu Yusuan yang membawanya. Bagaimana, Direktur Zheng? Angin apa yang membawa Anda ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Liu Ruyan, apakah kamu pernah melihat Tuan Pembunuh? Tuan Pembunuh? Jangan-jangan yang dicari Direktur Zheng adalah orang legendaris yang membuat seluruh negeri takut untuk memasuki Tiongkok? Ahli paling hebat di dunia? Wakil pemimpin sekte Wan Jiao. Tuan Dewa Pembantai. Kenapa Tuan Dewa Pembantai ada di sini? Hari ini hanya anak angkatku yang menikah, Tuan Zheng. Menikah? Zheng Tian. Kau membuatku menunggu begitu lama. Belum juga sujud hormat. Kodok sialan ini berani berbicara seperti itu kepada orang sepertinya. Sungguh mencari mati. Chu Yusuan cepat-cepat menutup mulut. Orang yang dicari Zheng Tong adalah dewa pembunuh. Kalau Zheng Tong marah, bisa jadi akan terkena dampaknya juga kepada Chu Yusuan kita. Dia adalah Chu Yusuan. Apa dia dewa pembunuh itu? Ketua Xingyao Group, Zheng Tianba. Wai Jie Chuang Xian Sheng. Mengapa ketua grup obat baru ini ingin menemui Chu Yusuan? Tadi Zheng Zong bilang ingin mencari Xia Shendaren. Apa mungkin Chu Yusuan adalah kakak perempuan? Aku sudah bilang kan, suami tidak akan berbohong kepada kita. Dia benar-benar memanggil ketua Xingyao Group ke sini. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Chu Yusuan yang belum kita ketahui? Tidak mungkin, saya sudah menyelidiki latar belakang Chu Yusuan. Selama 2 tahun terakhir ini dia terus-menerus mengemudikan Didi di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia adalah dewa pembunuh yang menggetarkan dunia? Tidak menyangka anak ini juga ada urusan dengan dewa pembunuh. Tapi dia sendiri tidak mengakuinya. Kalau benar-benar begitu, jika Chu menugaskannya sebagai dewa, saya jadi lebih tenang banyak. Barusan kau tidak menghormati Tuan Pembantai. Sepertinya kau ingin mati. Tuan Zheng, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak tahu identitas Chu Yusuan. Seandainya saya tahu, meskipun kau memberiku 10 nyawa,
Aku juga tidak berani melakukan itu. Chu Yusuan, apa yang ingin kau lakukan? Saya tidak mungkin membiarkanmu menyakiti Ningge. Xiao Zuzi, saya Gao Ning, seumur hidup ini bisa menikahi istri yang baik sepertimu. Hidup ini tidak ada penyesalan. Ningge, tenang saja. Apapun yang dia, Chu Yusuan, Tuan Pembunuh, atau apapun yang bisa melindunginya seperti grup Xingyao, saya tidak akan menyukainya. Gao Ning, kamu tenang saja. Saat ini saya tidak akan mengganggu kamu. Tunggu sampai saya menyelidiki semuanya. Saya akan menagih semuanya satu persatu. Chu Yusuan, saya tidak akan membiarkanmu mencemarkan nama Ningge. Bagaimana mungkin dia bisa melukai ibumu? Jika kamu ingin membalas, datanglah padaku saja. Apakah itu pencemaran nama baik? Nanti akan tahu. Tuan Pembunuh, orang yang tidak menghormati Anda, saya pasti akan membuatnya membayar. Jika Anda berani menghalangi lagi, bersiaplah untuk dipukul. Anakku, cepat pergi. Anjing itu telah membuat marah kelompok Sinyal. Kamu masih mengikuti dia untuk apa? Ju Yusuan adalah menantu yang baik bagiku. Tidak, tidak. Aku dan Ningge sudah berteman sejak kecil. Dan dia langsung mencariku begitu kembali ke negara ini. Aku tidak akan melepaskannya. Xiaju, bangunlah. Kamu berbuat seperti ini akan membahayakan dirimu. Tidak mungkin dengan kekuatan Chu Yusuan. Menyelidiki bahwa obat itu saya berikan kepada Xiaju. Seharusnya bukan untuk jahat. Nanti kalau dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Tuan Liu, Anda tidak bisa hanya melihat dan tidak menolong. Harus tahu bahwa obat yang saya berikan kepada Ibu Chu Yusuan itu adalah Anda yang memberi saya. Apa yang kamu katakan? Obat yang membunuh ibuku diberikan olehnya padamu. Tuan Liu sekarang, dengan identitas dan kekuatan Chu Yusuan, akan menyelidiki kebenarannya. Itu hanya masalah waktu. Kau harus menyelamatkanku. Untuk segera menguasai keluarga Chu. Mereka membuat semua orang Tionghoa di keluarga Chu keracunan kronis. Sayang sekali keluarga Han terlalu terburu-buru. Aku bahkan lupa tentang bom waktu wanita Gao itu. Kejadian ini sangat berkesan bagi Wan Jiangnan. Sama sekali tidak boleh terungkap. Gao Ning, diam kau. Liu Ruyan, apalagi yang ingin kau sembunyikan? Dengan kemampuanmu sendiri, seharusnya kau tidak bisa mendapatkan obat-obatan itu. Katakan, siapa lagi yang membunuh ibuku? Ibu anak itu selalu menjadi kelemahan anaknya. Kalau bisa diberi rangsangan juga baik. Biarkan dia mengungkapkan tubuhnya sendiri. Dengan begitu aku juga bisa tenang. Liu Ruyan, ini sebenarnya bagaimana? Ibu Xuan adalah wanita yang paling aku cintai. Jika benar kamu yang menyebabkannya, seluruh Cumen tidak akan melepaskanmu. Lucu, jika bukan karena kita membutuhkan Truman. Kamu pikir Truman bisa bertahan sampai sekarang? Segala yang saya lakukan adalah untuk Wang Jiangmen dan Xingyao Group. Selama Tuan Pintu senang. Segala yang saya lakukan adalah berharga. Chu Xixing, jangan berpura-pura di sana. Urusan saya tidak perlu kamu campuri. Saya bisa menghadapinya sendiri. Chu Xixing, apa kamu benar-benar percaya bahwa anakmu adalah Tuhan pembunuh? Liu Ruyan, maksudmu Chu Yusuan itu palsu? Zheng Dong, kita semua sudah dibohongi olehnya. Dia sama sekali bukan Tuhan pembunuh. Apa maksudnya? Kamu seharusnya menunjukkan buktinya. Zheng Dong, Tuhan pembunuh membunuh mata-mata musuh demi negara dan berkelana ke sana kemari. Tapi aku sudah menyelidiki latar belakang Chu Yusuan. Dia tidak pernah meninggalkan kota Jiang. Ini adalah buktinya. Benar, Tuan Zheng, Chu Yusuan sebelumnya adalah menantu keluarga kami. Setiap hari ia keluar untuk mengemudikan Didi. Bagaimana mungkin dia adalah dewa pembunuh? Iya, Tuan Zheng, sampai ini sudah mengemudikan Didi di kota Jiang selama 2 tahun. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi pembunuh. Pahlawan besar dari negara yang jauh, ya. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Apa maksud kalian? Chu Yusuan selama 2 tahun ini tidak pernah meninggalkan Jiang Cheng. Benar, Tuan Direktur, meskipun Qingyao Group tunduk pada Tuan Pembantai dan gerbang 10.000 prajurit. Tetapi kita tidak boleh ditipu oleh seorang pengemudi aplikasi transportasi online. Anggota gerbang 10.000 prajurit sangat misterius. Setiap anggotanya dapat mengguncang situasi. Chu Yusuan bahkan berani menyamar sebagai Tuan Pembantai dari gerbang 10.000 prajurit. Ini mau membunuh kita? Ah, aku tahu. Ternyata kau menyamar. Wei Xuan, kemampuanmu tidak ada. Tapi keberanianmu sangat besar ya. Chu Yusuan sudah terbongkar. Kenapa tidak segera berlutut dan mengakui kesalahanmu? Apa kau mau menunggu Tuan Zheng yang turun tangan sendiri? Anak kecil ini memang telah pergi dari medan perang selama 2 tahun. Namun melihat penampilannya yang tenang, identitasnya pasti ada yang disembunyikan. Anakku, jangan salahkan ayah karena mencoba menguji. Ayah sudah mengujimu. Liao Shuxian, ternyata kamu adalah orang yang memanfaatkan kesempatan ini. Kamu membunuh istriku dan merampas cumenku. Sekarang kau malah memfitnah anakku. Kau, Chu Ziking dan yang lainnya benar. Aku memang bukan pembunuhnya. Meskipun aku bukan pembunuh,
Tetapi grup Xinyao berada di bawah kendaliku, Wan Jiang. Liu Ruyun, berani sekali kau melawan atasan. Bahkan berani membunuh ibuku. Kadal raksasa ini terungkap, hanya omong kosong. Dia bahkan mengaku dirinya adalah orang dari Wan Jiangmen. Dia tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Masih saja bilang berasal dari Wan Jiangmen. Tidak mau melihat diri sendiri. Ngomong begitu tanpa merasa malu. Seorang suami yang hanya hidup dari istri, sampah 2 tahun. Tahukah kau bahwa Wan Jiangmen adalah penguasa di balik grup Xinyao saya? Berani-beraninya kau mengatakan di depan kami bahwa kau berasal dari gerbang 10.000 prajurit? Ku tahu kau memang menyembunyikan sesuatu. Kali ini, gerbang Chu kuserahkan padamu. Dengan menggunakan ibumu sebagai alasan. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Jangan salahkan ayahmu ya. Urusan ayah sudah tak banyak lagi. Meskipun kau mengatakan itu benar, lalu Rui, apa yang bisa kau lakukan? Mengirimkan putraku tidak ada artinya. Tapi kau telah menyakiti wanitaku. Aku, Chuen, tidak akan bekerja sama denganmu. Kalian semua, mulai hari ini. Departemen saya akan sepenuhnya diambil alih oleh putriku, Chu Yuxin. Kerjasama dengan Xinyao Group sepenuhnya dihentikan. Chu Xiking, apakah kamu sudah memikirkan ini? Apa yang kau lakukan berarti kau telah menyinggung kami, Xinyao Group, HM. Anakku, kelompok Xinyao tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Chumen. Kau tidak akan bisa menemukan apapun. Ayah sudah tua. Masalah ibumu harus kau selidiki sendiri. Ini adalah medali Chumen milikku. Kau ambil saja, ini bisa jadi hal terakhir yang bisa kulakukan untuk ibumu. Kau masih punya sedikit rasa tanggung jawab. Chu Ziking, mengapa kau begitu terburu-buru menyerahkan Chumen kepada anakmu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dia berasal dari Wan Jiangmen, kan? Petinggi Wan Jiangmen semua memiliki medali bintang di sebelah mereka. Dia hanya seorang sopir Didi yang tinggal di Jiangcheng selama 2 tahun, berpura-pura hebat. Kamu berani mengklaim bahwa kamu adalah orang Wan Jiangmen? Apakah kamu memiliki medali kehormatan khusus dari Wan Jiangmen? Zheng Bao ini hanyalah penipu. Bagaimana mungkin dia memiliki medali? Saya sarankan kamu segera menangkapnya. Benar, sampah ini sebelumnya memang cuma beban. Tidak mungkin punya medali. Diam. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Apa itu? Ini adalah lambang penyatuan seluruh negeri selama ribuan tahun. Menyatukan semua negara. Ini benar-benar sebuah medali. Apakah dia benar-benar berasal dari Menjiang? Katak besar itu sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Dia bahkan berani memprovokasi partai dengan mainan lamanya. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau akan mati. Tuan Zheng, kenapa kau memukulku? Aku hanya ingin diam-diam membantumu melawan katak besar itu. Berani mengatakan Chu Yusuan itu kodok. Kau tahu? Dia mengenakan lencana khusus dari Wan Jiangmen. Apa? Direktur Zheng mengatakan bahwa Chu Yusuan mengenakan lencana. Identitas Chu Yusuan sebelum bertemu denganku sudah kukatakan padamu. Tuan Gu kita adalah orang dari bagian kepegawaian Wan Jiangmen. Chu Yusuan ternyata masih memiliki pengumuman jabatan sebagai jenderal. Apalagi rahasia yang dia sembunyikan? Yusuan memang berasal dari Wan Jiangmen. Hahaha, sekarang aku bisa tenang. Tidak mungkin, aku tidak percaya padanya. Mainan ini ternyata adalah medali yang asli. Apa aku sebelumnya salah? Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti Ningke. Chu Yusuan tidak menyadari Gunung Tai sebelumnya. Tersinggung Anda. Saya akan berkentau kepada Anda dan meminta maaf. Tolong luangkan saya kali ini. Tolong luangkan saya kali ini. Berlutut dan minta maaf. Aku hanya ingin Tuan Chu menyisihkanmu. Anda bertanya kepada saya, Tuan Chu, apakah Anda belum pernah melihat saya? Ten Chu Chu. Tolong luangkan saya kali ini. Saya dapat menerima hukuman apapun. Anda menyelamatkan hidup saya. Saya mengatakan kepada Anda untuk menyakiti ibu saya dengan jujur. Aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Bukankah kamu akan jujur? Saya bersedia. Datang dan tunggu. Liu Rian, apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Zheng, kami semua tertipu olehnya. Ini bukan medali nyata sama sekali. Liu Rian, jangan main-main di sini. Untuk Zhao Sunzang. Benar? Bisakah Chu Yusuan masih membuat langkah palsu? Medali adalah simbol eksklusif anggota Wan Zhangmen. Suami saya bisa mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahwa dia pasti berasal dari Wan Zhangmen. Bagaimana mungkin ini palsu? Medali ini bisa bersinar emas jika dipukul 3 kali. Akan muncul tanda kekuatan spiritual. Medali ini jelas terlihat palsu. Benar, medali yang dipakai Chu Yusuan pasti adalah mainan yang dibeli di jalan. Chu Yusuan, kamu bahkan tidak bisa memalsukan. Masih berani memalsukan medali eksklusif pemimpin Wan Jiangmen. Apa kamu ingin menganggap dirimu sebagai pemimpin Wan Jiangmen?
Kabarnya, pemimpin Wanjiamen sangat misterius. Dia selalu berada di markas Wanjiamen, mengintimidasi berbagai negara. Bagaimana dia bisa muncul di Jiangcheng? Ngomong-ngomong, medali adalah kodok yang menempa dia. Dia bukan dari Wanjiamen sama sekali. Dia selingkuh. Nak, bisakah Anda menjadi pemimpin keluargawan? Itu benar. Saya adalah pemimpin sekte Wanjiang. Saudara perempuan dan suamiku berkata dia adalah pemimpin sekte Wanjiang. Maka kita akan menjadi wanita paling bahagia di dunia di masa depan. Saudari, jangan tertipu oleh bajingan ini. Bagaimana dia bisa percaya apa yang dia katakan? Zhao mengatakan bahwa dia adalah pemimpin sekte Wanjiang. Anda bisa mempercayai ini juga. Jika dia benar-benar pemimpin sekte Wanjiang, dia akan menyukaimu. Benar Chu Yusuan. Anda terlalu banyak. Berani sekali menyamar sebagai kepala gerbang Wanjiang. Kepala gerbang Wanjiang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Membuat tak terhitung kekuatan di dunia tunduk padanya. Bagaimana mungkin dia adalah orang lemah di Jiangcheng ini yang bahkan tidak bisa merawat ibunya sendiri? Benar, konon kepala gerbang Wanjiang maha kuasa. Jika Chu Yusuan benar-benar kepala gerbang Wanjiang, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ibunya? Zheng Tianba, kau pun berpikir rencana ini palsu? Sebelumnya kau bilang kau dari Wanjiamen. Aku masih percaya. Tapi pemimpin Wanjiamen memimpin dunia. Bagaimana mungkin? Adalah seorang anak muda yang belum berpengalaman sepertimu. Kupikir rencana yang kau kenakan palsu. Tangkap orang yang mengaku-aku sebagai pemimpin Wanjiamen ini. Hei, aku lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Anakku menyamar sebagai pemimpin sekte Wanjiang. Ini kejahatan besar. Jika dia tidak segera memberi jalan, Lauba menahannya. Chu Ziking, kau masih akan melindungi anakmu? Hati-hati, seluruh gerbang depan akan ikut hancur karenanya. Benar, berani menyamar sebagai pemimpin sekte Wanjiang. Nak, kau adalah yang pertama. Adik, kita harus segera bercerai dari Chu Yusuan. Kalau tidak, keluarga Zhao mungkin akan ikut terseret. Kakak, aku merasa seperti suamiku memang mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah kepala keluargawan. Adik, jangan gegabah. Jika kita salah memihak, keluarga Zhao sudah tidak bisa diselamatkan. Nona Zhao, saya sarankan Anda segera memutuskan hubungan dengan kodok ini. Menikah dengannya hanya akan membuat keluarga Zhao semakin terpuruk. Zheng Tianman, akhirnya saya mengerti mengapa grup Xingyao begitu kacau. Karena mereka memiliki pemimpin bodoh sepertimu. Chu Ze, apa yang kamu katakan? Cepat ambilkan aku senjata. Hei, jangan asal bicara. Dia membesarkan anaknya. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Siapa yang berani menyentuh kakakku? Pemilik pedang ini? Dia. Dialah dewa pembantai yang sebenarnya. Aku menyuruhmu menyelidiki sesuatu, sudahkah kau selesaikan? Brengsek. Kau tahu siapa yang kau bunuh? Itu orangnya Pak Zheng dari grup Bintang Cemerlang. Jika kamu tahu diri, segera datang dan minta maaf. Sebelumnya aku belum menghitung kesalahanmu yang merusak reputasi sopir Didi ini. Belum ada perhitungan untukmu. Kau malah berani melawan mereka. Gerbang Wanjing dan grup Xingyao tidak bisa diremehkan. Kehormatan grup Xingyao dan gerbang Wanjing tidak boleh dihina. Jika kamu tahu diri, dengan cepat membersihkan hubungan dengan Chu Yusuan. Lalu datang dan minta maaf. Kalau tidak, gubernur akan benar-benar marah. Anda tidak mampu membayar konsekuensinya. Setelah itu, Chu Yusuan juga membunuh orang-orang dari kelompok Xingyao. Sekarang masalahnya tidak lagi diperbaiki. Kita harus menceraikannya dengan cepat. Anak laki-laki itu tidak mengerti orang. Ya sudah, jangan salahkan Direktur Zheng yang kejam. Direktur Zheng, silakan Anda bertindak. Tutup mulutmu. Direktur Zheng, apa Anda ingin membunuhku? Direktur Zheng, kenapa Anda memukulku lagi? Saya sedang membela Anda. Iya, Direktur Zheng. Orang mati membunuh penjaga grup Xingyao. Jelas sekali dia tidak menganggap Yinsing Group serius. Pasti pelakunya dia. Benar, Zheng De, kau setidaknya adalah ketua Yinsing Group. Bagaimana bisa begitu tidak tahu situasi? Sekumpulan orang bodoh. Sekarang sudah saatnya apa? Wanita tidak bisa membedakan situasi. Lihat saja reaksi Zheng Tianba. Anakku dan orang istimewa di sampingnya akan keluar bersamanya. Perang akan segera dimulai. Apa yang terjadi? Sang Dong? Apa situasinya? Liu Renyan, jika kamu ingin mati, segera minta maaf kepada Tuhan pembunuh. Konglomerat Xingyao meminta Lu untuk memperkenalkan Zheng Tianba kepada Tuhan pembunuh. Apa yang Anda katakan, Tuan Zhang? Orang ini adalah ahli nomor 1 dunia. Hubungi kami wakil pemimpin sekte. Shou Jin dewasa.
Pedang itu dikabarkan menjadi pembunuh pertama dari Wan Jiamen. Kamu Lao Er menyebut dirinya perempuan jalang. Pedang pertama menakutkan. Mungkinkah dia adalah wakil pemimpin Wan Jiamen? The nomor satu membunuh Tuhan di Wan Jiamen. Ketika kakak pembunuh baru datang, dia masih memanggil suami kita sebagai kakak. Lalu apa status suami kita? Itu tidak perlu dijelaskan, kan? Zheng Bao, kamu bilang apa? Dia adalah pembunuh terkuat dari gerbang 10 jenderal. Tadi dia memanggil Chu Yusuan sebagai kakak. Jadi apa status Chu Yusuan? Tidak mungkin, Chu Yusuan itu hanya seorang pengemudi Didi yang biasa. Dia pasti bukan pemimpin dari pintu 10.000 jenderal. Jika dia benar-benar pemimpin pintu 10.000 jenderal, bagaimana mungkin dia datang ke Jiangcheng untuk membuka 2 Didi? Kakak, tindakanmu sebenarnya bisa dimengerti, kan? Kakak bertindak sembarangan. Mohon maaf. Tidak apa-apa, biarkan drama ini berakhir di sini. Semua ini hanyalah kebohongan. Aku tidak percaya kamu hanyalah seorang pengemudi Didi yang bau. Cepat beritahu semua orang siapa dirimu sebenarnya. Kamu benar-benar bodoh. Cepat berlutut di depanku. Kamu bertanya siapa diriku. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku Chu Yusuan, pemimpin dari 10.000 ajaran di zaman ini. Gao Niang, cepat ungkapkan kebenaran tentang kematian ibuku. Chu Yusuan, meskipun kau adalah pemimpin sekte Wan Jiao, kau tidak boleh berbicara seenaknya seperti itu. Sudah kukatakan, ibumu bukan dibunuh oleh Ningge, HMPH. Kakak, keluarga Gao sudah menyelidiki dengan jelas. Gao Ning berbohong terus-menerus. Dia sudah bertunangan ketika berada di luar negeri. Untuk membuatnya berkata jujur, serahkan saja padaku. Apa katamu? Kakak Ning sudah menikah di luar negeri? Jika aku kehilangan perlindungan bawahan, aku pasti akan mati. Xiao Ju, dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Pernikahan itu semua palsu. Aku hanya mencintaimu. Benar. Lepaskan putriku. Kau anak perempuan yang tinggi. Berani-beraninya menipu perasaan putriku. Aku selalu mengira Yusuan adalah 2 kali lipat putriku. Sebelumnya, Yusuan, aku dan Xia Ju sudah ditipu oleh Gaoni. Aku selalu mengira kamu adalah menantu yang baik untukku. Kepada Liu, kau juga harus melindungiku. Segala sesuatu tentang TN Liu. Saya melakukannya seperti yang Anda katakan. Liu Ruyan, apakah Anda masih ingin menutupi kebenaran? Liu Ruyan, kakak laki-laki saya, menanyakan apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak menanyakan kebenaran, saya juga tidak keberatan memotong seseorang. TN Liu, sasis apa yang Anda miliki? Keluarkan dengan cepat. Kalau tidak, kita semua harus mati hahaha. Semua yang saya lakukan di wilayah itu adalah untuk Wan Jiamen. Sekarang beritahu saya Wei Xuan adalah pemimpin sekte Wan Jia. Lalu apa semua yang saya lakukan? Ya, ini lelucon. Liu Ruyan bisa membunuh orang lain demi Wan Jiangmen. Kamu terlalu tiran. Hukuman pemimpin sekte. Aku bersedia mengaku sejujurnya. Sepertinya Tuan Liu berniat untuk menyerah. Dia buru-buru lari. Mau lari? Sudah minta izin kepada kakakku? Kakak In, kau tidak apa-apa kan? Ju Yisuan, apa yang kau lakukan? Bukankah kakak In sudah mengatakannya? Semua ini perbuatan Tuan Liu. Anda meminta seseorang untuk mengalahkannya. Bambu musim panas apa? Ibuku membunuhnya. Jika Anda bersikeras melindunginya, jangan salahkan saya karena tidak memperhatikan cintaku. Anda adalah satu-satunya yang ingin mempercayai saya sekarang. Jika saya benar-benar ingin membahayakan sialan Chu Yusuan, saya akan mengakuinya. Ningge. Tenang saja. Aku percaya padamu. Wu Yusuan pasti karena kau merebutku darinya, ingin memukulmu. Xia Ju, kau memang lucu. Lihat saja. Di antara kita, hanya yang mulia. Ningge, ini. Wanita ini siapa? Kecil, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, aku tidak akan kembali dari luar negeri dan langsung mencarimu, kan? Sialan kamu. Wajahmu benar-benar menjijikan. Jelas-jelas sudah menikah di luar negeri. Masih kembali untuk menipu perasaan orang lain. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menikah di luar negeri? Bawa orangnya pergi. Koki kecil. Kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Jelaskan semuanya pada Chu Yusuan. Liu Ruyan, katakan yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang memberimu obat itu? Itu bukan obat biasa. Jika obat biasa, Wang Shenyi pasti bisa menyembuhkannya. Itu adalah racun. Racun itu diberikan Fu Yao kepadaku.
Fu Yao, yang disebut sebagai ahli racun nomor 1 di dunia, pemimpin sekte si Tiandumen. Dulu, Fu Yao untuk menguasai keluarga Chu dengan cepat. Saya mengatur racun kronis untuk semua orang yang dekat dengan Chu Ziking dari Fu Yao. Racun semua wanita di sekitarnya sampai mati. Apa? Ini tidak tahu malu. Para wanita yang dekat dengan saya adalah semua yang Anda bunuh. Oke, tunggu dia selesai. Orang dewasa. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Memperbaiki kesalahanku. Semua orang sudah mati. Kau tukang jagal. Kau masih ingin menebus dosa? Akan kubunuh kau. Chu Ziking, tenanglah. Orang-orang yang menyakiti ibuku. Semua akan kubuat mereka membayarnya. Fu Yao, kamu telah menyakiti ibuku. Aku akan membuatmu mengorbankan seluruh langit untuk ibuku. Liu Ruyan memiliki sesuatu yang sangat penting. Aku ingin kamu mengurusnya. Tuan pemimpin. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Untuk menebus kesalahanku. Bagus, lusa adalah hari peringatan ibuku. Aku akan membuat orang-orang yang menyakiti ibuku bertobat di depan makamnya. Kakak kedua. Dalam waktu 10 menit. Aku ingin semua data dari tambang Men. Aduh, nak. Kenapa kamu keluar? Kau seharusnya mencari kesempatan untuk balikan dengan Chu Yushuan. Mama yakin Ning Ge masih mencintaiku. Kalau tidak, dia juga tidak akan kembali ke negara ini untuk mencariku. Aku harus mencari guru racun nomor 1 di dunia, Yao. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Kak Ning. Chu Yushuan adalah ketua dari sekte luar. Ingin aku membantumu menyelamatkan Gao Ning. Tuan, asalkan Anda bisa membantuku menyelamatkan Kak Ning. Aku akan melakukan apapun untuk itu. Aku bersedia. Benar-benar bersedia membayar harga berapapun. Bagus, kebetulan Tiandumen akan bergabung dengan sekte-sekte lain untuk menyerang Huakuo. Wan Jiao Men mengaku sebagai dewa pelindung Huakuo. Aku sudah lama ingin memusnahkan mereka. Tapi, Tuan, Chu Yushuan adalah pemimpin Tianjiang Men. Kekuatan mereka terlalu kuat. Apa yang bisa kita lakukan? Hahaha, penguasa sekte Wanjiang hanyalah boneka belaka. Tuan, apa maksud perkataan Anda? Master terhebat sekte Wanjiao selalu adalah Sashen. Dia, Chu Yushuan, tidak pernah turun tangan. Terlihat jelas dia hanyalah boneka belaka. Sedangkan saya sekarang telah mencapai kesempurnaan dalam kultivasi tunggal. Menghadapi Lao Er bukanlah masalah. Jadi begitu ya. Aku sudah bilang kalau Chu Yushuan itu tidak mungkin menjadi pemimpin sekte Wanjiao. Ternyata dia hanya boneka. Kita semua ditipu olehnya. Syukurlah kau tahu. Bersiaplah untuk menyerang Tiongkok bersamaku. Penjaga bayangan, berikan Chu Yushuan hadiah besar. Baik, Tuan. Kakak sudah menyelidiki dengan jelas. Tiandumen berencana untuk bergabung dengan kelompok lain untuk melawan Tiongkok. Bagus, kita belum bertindak. Dia mengatakan bahwa dia datang sendiri. Sampaikan perintahku. Perintahkan semua ahli di seluruh negeri untuk membunuhnya. Tapi kali ini memang Tiandumen. Kalian berdoa saja semoga beruntung. Kembalinya pintu gerbang. Saudari kedua dari pintu gerbang Wanjiang. Belakangan ini, pintu gerbang Tiandumen menyerang Huaguo. Negara Huaguo dan pintu gerbang Wanjiang mengeluarkan titah untuk membasmi Tiandumen. Pintu gerbang Wanjiang menyatakan bahwa Tiandumen berbuat jahat berkali-kali. Harus diberantas. Untuk menjaga kedamaian dunia persilatan. Tiandumen terputus dari dunia. Saya tidak berharap bahwa Anda masih akan mematikan jika Anda membelot dari sekolah. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah ini secara langsung. Tidak dapat menyebabkan masalah bagi Tuhan membunuh Tuhan dan Tuan Sekte. Pemimpin sekte Liu Ruyan sedang bersiap untuk menyerang kedua negara. Selama Anda menemukan cara untuk memberikan obat ini kepada Chu Yushuan dan Ye Laoer, dan menyelamatkan Gao Ning. Setelah acara selesai, pemimpin sekte meminta Anda untuk menjadi wakil pemimpin sekte. Anda yakin pemimpin sekte mengatakan itu? Benar. Liu Ruyan, apa yang Anda dapatkan dari Wan Jiamen? Datanglah ke tempat unik kami. Anda akan sendirian. Di atas 10.000 orang. Ya. Apakah itu benar di pagi hari Lu Yao ingin Anda mati lebih dulu? Hahawan Master Sekte Umum. Anda adalah orang yang ingin mati. Pemimpin sekte akan datang ke Cina. Kemudian Wan Jiangmen akan dimakamkan dengan ibumu. Sekelompok orang lain berani menghina Wan Zhengmen. Lihat, aku sudah memotong pintumu. Saya adalah dewa pembunuhan. Aku tidak bisa mengalahkanmu jika aku bertarung sendirian. Tapi aku harus pergi. Kau tidak bisa menahanku. Benarkah? Aku sudah menyampaikan pesan dari Tuan Pemimpin Pintu. Jika kau berani, datanglah ke pemakaman yang disiapkan Tuan Pemimpin Pintu untukmu. Kami sudah menyiapkan banyak kejutan untukmu. Tuan Pembunuh, aku sudah bilang aku harus pergi.
Kau tidak bisa menahanku. Mengabaikan. Kau mengabaikan. Kau bahkan mengkhianatiku. Mengapa kau datang lalu meninggalkanku? Aku selalu setia pada apa yang kau katakan. Mengkhianati pemimpin sekte. Aku selalu setia pada gerbang 10.000 jenderal. Beraninya kau bicara omong kosong. Tidak disangka, kan? Semua ini sudah diatur oleh kakak saya. Silakan katakan, Du Sheng. Jangan bilang kamu datang ke Huaguo dengan tujuan tertentu. Cepat katakan, kalau tidak aku akan memotongmu. Chu Yusuan, kamu ingin tahu? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Bukankah kamu ingin menikahi dua saudari keluarga Zhao ini? Mertua kamu semua ada di tangan ketua. Apa yang kamu katakan? Kamu telah membunuh orang tuaku. Ayahku. Ibu di mana? Dua wanita cantik, jangan terburu-buru. Jika ingin tahu di mana orang tua kalian, biarkan Chu Yusuan datang ke pemakaman yang disiapkan oleh ketua untuk kalian. Sialan. Yaru. Tenang, orang tua akan diselamatkan. Tidak, tidak. Chu Yusuan, kau harus memikirkan cara menyelamatkan orang tua keluarga Shao. Lebih baik kau pikirkan bagaimana menyelamatkan Liu Ruyenyu. Maksudmu apa? Siapapun yang bekerja sama dengan sekte Tianzu akan meminum racun khusus yang dibuat oleh pemimpin sekte. Liu Ruiwei akan membelot jika tunggu efek obatnya muncul. Ular berbisa, cepat serahkan antidotnya. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pemimpin membunuh. Racun khusus hanya dia yang punya. Antidotnya seperti asap. Saat kau mengkhianati pemimpin, apakah kau memikirkan akibat hari ini? Menebus kiper saya. Saya pantas mendapatkan akhir ini. Orang dewasa. Saya terlalu patah hati sebelumnya. Bunuh ibumu. Inilah situasinya sekarang. Ini juga meminta maaf kepada ibumu. Ruyan Matters adalah satu kode dan satu kode. Kau tidak akan menghitung kesalahan ibuku padaku. Aku juga ingat semua yang kau lakukan untuk pintu Jenderal Wan. Tenang saja, aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Dia adalah orang yang bahkan tidak bisa menyelamatkan ibunya sendiri. Masih berani bilang mau menyelamatkan orang lain? Bodoh, kau sudah mencari mati. Saudaraku, jika dia tidak bisa menyerahkan obat penawarnya, maka kita potong saja dia. Fu Yusuan, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Orang-orang Anda akan mati. Master Sekte akan membalas dendam saya. Itu belum tentu. Huang Shengyi, kenapa kamu di sini? Pak, saya tahu Anda ingin berurusan dengan Tian Dumen. Fu Yao, pemimpin sekte Tian, adalah saudara perempuan junior saya. Saya di sini untuk membantu Anda. Ternyata begitu. Huang Shengyi, bisakah kamu melihat kondisinya? Masih ada harapan? Tuan, Nona Liu baru saja keracunan. Saya yakin bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu ada harapan untuk Huang Shengyi. Chu Yusuan, meskipun kamu berhasil menyelamatkan Liu Ruyan, lalu bagaimana? Lord Manchu akan membalas dendam untukku. Pergi mati saja. Terima kasih, Lord. Liu Yan, tubuhmu lemah. Istirahatlah di sini. Ayo, para istri. Sekarang kita pergi menyelamatkan orang tua. Chu Yusuan tidak menyangka bahwa kamu benar-benar berani datang ke sini. Chu Yusuan segera melepaskan Ningge. Nanti aku masih bisa minta pemimpin untuk menyisakan satu untukmu. Xia Zuo, kamu bicara omong kosong apa? Apa yang kamu lakukan kepada orang tuaku? Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Sepertinya Zhao Zong masih tertipu ya. Chu Yusuan ini hanyalah boneka, bukan? Tuan Xia, apa maksudmu? Chu Yusuan adalah boneka. Benar, pemimpin aliansi sudah mengatakannya. Seluruh Wan Jiangmen hanyalah sekumpulan pembunuh. Dan dia hanyalah boneka yang didukung oleh dewa pembunuh. Dan sekarang, pemimpin sekte telah kembali dengan kuat. Pasti akan mengalahkan dewa pembunuh. Kalian sekarang mengikuti Chu Yusuan hanya akan menemui jalan mati. Tidak tahu malu berani mencemarkan nama kakak. Lihat, aku akan memotong kalian. Dewa pembunuh juga ingin mendukung Chu Yusuan. Aku bisa acuh tak acuh. Tapi jika kalian ingin menyerang kami, maka nyawa orang tua Shao jangan diharapkan lagi. Xia Ju, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan terhadap orang tuaku? Ingin tahu? Setelah aku memakan mereka, baru aku akan memberitahumu. Binatang. Sampai saat ini, asalkan kau mau meminum racun ini, dan tunduk pada Tian Dumenku, maka aku bisa meminta ketua sekte untuk melepaskanmu. Tidak haus, kakak? Iya. Kalau suka makan, makan saja lebih banyak. Iya.
Ah, kalau suka makan, makan saja lebih banyak. Pasien Shu Yushuan. Kamu begini padaku. Mei Zhu tidak akan membiarkanmu pergi. Shu Yushuan adalah ibumu. Apa yang kau lakukan ini? Apa kau tidak ingin hidup orang tuamu? Jika kalian tidak segera membebaskan orang tuanya, jangan salahkan aku jika aku menyuruh Lau Er untuk memotong uang kalian. Tuan Pintu, tolong ambil tindakan terhadap orang gila Chu Yushuan ini. Tuan Besar Sekte, cepatlah serang Chu Yushuan. Selamatkan kakak Ning. Dewa Pembantai. Chu Yushuan. Sepertinya kalian tidak puas dengan caraku menyambut tamu ya? Papa, Mama, Wei Yao, apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada mereka? Mama, Papa cepat datang selamatkan kalian. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dua adik kecil ini mau melakukan apa ya? Mencari mati. Chu Yushuan, sepertinya kamu belum memahami posisimu yang sebenarnya. Kamu pikir dengan adanya dewa pembunuh di dekatmu aku akan takut? Chu Yushuan saat ini sudah mencapai tingkat keahlian tinggi. Bahkan dewa pembunuh pun tidak ada artinya. Kami sarankan sebaiknya cepat serahkan Ningge. Kalau begitu, Kaisar masih bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Chu Yushuan, cepat menyerah. Jika tidak, yang menantimu adalah kematian. Sepertinya selama 2 tahun aku meninggalkan Wan Jiangmen. Kalian sudah melupakan namaku yang terkenal. Saudara perempuan, jangan terjebak dalam kebodohan. Cepat panggil orang untuk membebaskannya. Meminta maaf kepada saya kepada pemimpin sekte. Saudara laki-laki senior, saya tidak berharap Anda berada di pihak Wan Jiangpu. Selama Anda dan saya bergabung untuk menghancurkan mereka. Bukankah baik untuk membagi Cina? Lepaskan orang. Bodyguard meninggal. Penguasa besar membunuh Tuhan. Bimbing pedang Anda. Kini aku bukan Fu Yao yang dulu lagi. Tuan pembunuh. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang baik tentang mengikuti pemroses ini. Dia hanya seorang supir Didi yang bergantung pada orang lain. Bukankah lebih baik mengikuti Tuan menjaga pintu? Benar, Tuan pembunuh. Tujuan kami datang hari ini adalah untuk menyelamatkan kakakmu. Asalkan kalian melepaskannya. Kita bisa mengabaikan hal-hal sebelumnya. Tapi kalian juga bisa memprovokasi hubungan saya dengan kakak. Kalau bukan karena kakak, aku sudah lama memotong kalian. Hahaha. Jadi maksudmu kita harus berterima kasih kepada Chu Yushuan? Kecoa ini akan segera mati di tangan ketua. Yang akan mati adalah kalian, bukan kakakku. Tuan Sekte, tolong kami. Setelah hari ini, gelar pendekar terkuat di dunia, Jiang Yizhuo. Tuan Gunung, aku akan membantumu. Tuhan Pembantai kalah. Tuhan Pembantai adalah ular terbesar di dunia. Dia belum pernah menangkap iblis. Apa yang harus kita lakukan? Kau benar-benar telah menguasai teknik Tianzu. Dan telah mencapai tingkat yang tinggi. Bagus, Dewa Pembunuh. Sejak kau menjadi ahli nomor 1 di dunia, aku terus mempelajari dirimu. Melampaui saat ini, kau kalah, gerbang 10.000 pasukan harus lenyap. Hahaha. Sungguh konyol, kakak. Tidak menyangka kalah. Apa kau masih berharap dia bisa mengalahkanku? Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Dia hanyalah seorang sopir Didi di Jiancheng selama 2 tahun. Dia hanyalah boneka yang kau dukung. Shu Yushuan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, rencana Liu Ruyan sudah aku ketahui sejak lama. Aku hanya mengikuti rencanamu. Dan membunuh ibumu saja. Ternyata kau yang merancang taktik ini. Lalu, bagaimana? Tapi, apa kau punya kekuatan untuk menghabisiku sekarang? Masuk dengan cepat. Mengacaukan Tiongkok. Suamiku, hati-hati. Siapa yang memberimu keberanian untuk melawanmu? Kakak. Kakak laki-laki itu bahkan mengalahkan Fuyun. Tidak menyangka Chu Yushuan memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana bisa? Bukankah ketua sekte mengatakan Chu Yushuan hanyalah boneka? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Jangan-jangan dia bukan anggota sekte yang sebenarnya? Gelar pemimpin sekte itu memang pantas dia dapatkan. Aku salah perhitungan menempatkannya di depan. Gawat! Gawat! Pemimpin kita dikalahkan oleh Chu Yushuan. Bagaimana ini? Tenang. Ini belum berakhir.
Tadi aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Hati-hati, kau telah memakan harta karun sekte racun langit. Jika mutiara racun langit terkena sentuhanmu, kematian pasti menunggumu. Setiap kali meniup mutiara racun langit, kau harus membayar harga yang mahal. Bisa mati karena racun mutiara racun langit. Adalah hal yang patut kau banggakan, Chu Yusun. Sang protagonis pria menunjukkan kartu asnya. Sekarang Chu Yusuan pasti akan mati. Kakak, kami datang untuk menyelamatkanmu. Pembunuh dewa, lebih baik kau menjaga dirimu sendiri. Datang sekarang hanya akan membuatmu mati bersama Chu Yusuan. Chu Yusuan, kau sekarang sudah terkepung oleh racun pemimpin sekte. Kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Aku bicara seperti ini karena panik. Aku sama sekali tidak bisa menetralisir racunnya. Saya belum bisa membuat tuan murid terjebak. Benar, sekarang sudah dikelilingi oleh racun saya. Tidak ada jalan hidup. Apa? Racun nomor 1 di dunia. Ternyata tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya kebal terhadap racun ini? Percaya padaku, jangan tidak percaya. Chuyang, sekarang juga aku akan membawamu ke makam ibuku untuk bertobat. SSST. Ulah manik-manik judi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pemimpin aliansi bisa dipijat oleh Ju Yusuan? Racun lingkaran, gas beracun. Tidak ada obatnya. Tidak menyangka bahkan tubuh pemimpin aliansi tidak bisa didekati. Sepertinya saya masih meremehkan kekuatan pemimpin aliansi. Putri kami telah kalah. Saya harus mencari cara. Matematika Wuhan sangat baik. Dan harus mencari cara untuk pergi. Tidak bisa, Ningge belum diselamatkan. Kita tidak bisa pergi. Kalian berdua panik apa? Belum berakhir, loh. Kalian berdua belum siap keluar? Kalau tidak, bagaimana kita menyerang Tiongkok? Raja Serigala Beijing. Vampir Barat. Mereka ini adalah perwakilan kekuatan anti-Tiongkok. Dan setara dengan reputasi adik perempuanmu. Kekuasaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Tak menyangka mereka bisa bersatu. Kalian ini semua sampah. Hari ini aku akan memotong kalian semua. Memotong kami. Dewa Pasir, dengan keadaan keyakinanmu ini. Kami tidak akan memotongmu. Kamu seharusnya berlutut dan bersyukur. Apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan saya. Tidak menyangka bahwa ahli dari keluarga Wan adalah kamu. Namun, jika kita bertiga bersatu, hanya akan ada satu akhir yang menyedihkan. Jangan biarkan dia berbicara. Ayo serang bersama dan taklukkan dia. Anak muda, terimalah kematian. Kali ini sudah selesai. Pemimpin memiliki kekuatan yang hebat. Sekarang, Chu Yusuan pasti akan mati tanpa ragu. Sekuat apapun Chu Yusuan, aku tidak percaya dia bisa melawan 3 ahli terkuat di dunia sendirian. Tentang Chu Yusuan ini. Kalian bertiga berkumpul bersama, cocok sekali. Pemimpin provinsi masih harus mencari masalah satu persatu denganmu. HMPH, di hadapan kami, kalian bahkan tidak berniat untuk melawan. Kesombongan akan ada harganya. Anak muda, apakah kamu benar-benar menganggap serangan kami tidak berarti? Kali ini, aku tidak percaya tidak bisa menembus pertahananmu. Oh, bukan hanya kalian yang tidak bisa menembus pertahananku. Kalian bahkan tidak dapat menahan tekanan dariku. Hanya dengan satu langkah, sudah mengalahkan ketiga pemimpin. Kekalahan ini benar-benar kekuatan apa? Apakah ini benar-benar Ju Yusuan yang aku kenal? Lalu, batasan itu sebenarnya di mana? Kalian mau kemana? Suami benar-benar hebat. Hanya dalam 2 langkah, dia sudah mengalahkan semuanya. Sebelumnya aku salah menilai dia. Tak disangka di balik penampilan brengsek itu ada sisi yang begitu kuat. Sekarang orang tuaku sudah selamat. Kalian berdua dalam kondisi ini. Kalau kalian berjuang, pasti akan mati. Kalau begitu, mari kita berjuang. Tidak perlu berterima kasih. Waktu sangat jelek. Chu Yusuan, jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan. Apa yang akan kau lakukan pada ibuku? Cepat lepaskan mereka. Aku ingin melakukan apa? Sangat sederhana, selama Chu Yusuan menyerahkan kultivasinya. Lepaskan aku. Maka aku akan melepaskannya. Kau cepat lepaskan aku. Jangan sakiti dia. Ingin melepaskan ibumu. Bisa, asalkan kau biarkan Chu Yusuan membiayai perbaikannya. Baik. Aku bisa membiayai perbaikan itu. Tapi kau harus melepaskanku. Jangan banyak bicara, cepat.
Jangan sakiti ibuku. Pergi selamatkan orang tuamu. Huyang. Siap-siap mati. Ah tidak. Namaku Menmenju. Tadi kamu satu tamparan. Sudah merusak kemampuan racunku. Ampuni aku. Ampuni nyawaku. Kakak senior. Aku adikmu. Apakah kau tega melihatku mati di tangan Chu Yushuan? Adik junior. Kakak senior. Ini adalah balasan atas dosamu. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Tuan Wenju. Tuan Wenju. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin membawamu ke makam ibuku. Untuk bertobat. Jika kau tidak pergi sekarang, Chu Yusun akan segera menangkapmu. Pergi. Keduanya tidak memiliki persetujuan kakak. Tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Anak kedua. Bawa mereka ke kuburan ibuku juga. Biarkan mereka meminta maaf dan mengaku. Pahami kakak laki-laki. Berjalan. Mama. Semua ini salahku yang ceroboh. Hingga mereka memanfaatkan Xiaju untuk menjatuhkanmu. Sekarang mereka datang untuk meminta maaf. Bu, aku akan ingat kata-kata yang kau ucapkan sebelum pergi. Hiduplah dengan tenang. Pintu rumah juga sudah aku warisi. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku akan menjalani hidup yang tenang bersama dua menantu. Chu Yushuan, kamu ingin melakukan apa pada kami? Kami benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Benar, lagi pula kamu tidak bisa menggerakkan aku dan Ningge. Nona, kamu tidak bisa sembarangan mengatur aku. Nona. Pernikahan kami sebelumnya terputus. Bagaimana kalau mengadakan satu lagi? Sayang, aku dan kakak akan mendengarkanmu. Iya, sayang. Anakku. Bagaimana bisa pernikahan tanpa kami? Ibu dan ayahmu yang mengurusnya? Anakku, kamu ingin mengadakan pernikahan. Bagaimana bisa tanpa kedua orang tua? Kami sudah mengatur semuanya. Chu Ziqiang, ini sebenarnya bagaimana? Kenapa ibuku masih hidup? Anakku, apakah kamu masih ingat apa yang ibu katakan padamu? Ayahmu sebenarnya mencintaimu. Chu Ziqing, ini sebenarnya bagaimana? Anakku. Dulu saat aku tidak punya banyak waktu. Kekuatan Tian Dumen sangat besar. Mereka mengawasi Chumen dengan penuh perhatian. Aku hanya bisa memikirkan cara berpura-pura mati untuk membantu ibumu dan Chumen berlindung. Semua yang saya lakukan saat itu. Ini semua tentang membimbing Anda untuk menemukan kebenaran. Tapi saya tidak berharap Anda menjadi penguasa sekte Wanjiang. Itu juga menghancurkan gerbang Tiandu. Haha ops. Itu benar-benar aku, Chu Ziqing. Putra hahaha. Chu Ziqing, kamu benar-benar baik. Bahkan kamu juga menyembunyikannya dariku. Pasangan tanpa anak. Hahaha, pernikahan. Kami sudah menyiapkan semuanya untukmu. Siap untuk menikah. Iya, nak. Ayahmu hanya akan percaya setelah melihat pintu gerbang Wanjiang. Ibu hanya berharap kamu bahagia sekarang. Ibu tenang, sangat bahagia. Ayo, hahaha. Anak melihatmu menikah. Keluar menyerahkan padamu. Aku bisa pergi dengan tenang. Hanya hidup yang aku tahu, hidup di jalan.